Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hosea di dalam bacaan pertama menuliskan demikian, bahwa murka Allah itu lenyap terhadap orang yang memohon pengampunan kepadanya. Belas kasih Allah dan pertobatan akan menjadikan manusia itu tumbuh dan berbuah lebat. Pengampunan dan pertobatan adalah seperti sumber air yang memberikan pertumbuhan kepada siapapun yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, siap diubah oleh Tuhan. Dan di dalam Injil Markus hari ini, Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan itu haruslah dengan segenap hati dan jiwa, dan tidak boleh setengah-setengah. Inilah totalitas dalam mengasihi. Dengan demikian, manusia akan mampu mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Dan inilah hukum yang utama dan terutama. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, menyadari kedosaan kita di hadapan Tuhan, hendaknya kita membuat hati ini sungguh berbalik kepada belas kasih Allah. Ada metanoia, ada pembalikan yang radikal. Kembali kepada Tuhan dengan mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara merasa serta cara bekerja kita menjadi baru. Pembalikan ini yang dikatakan sebagai semangat pertobatan, pembaharuan hidup. Pengampunan dari Tuhan akan membuat kita manusia semakin mengerti bahwa mengasihi Dia dengan sepenuh hati itu adalah jalan agar bisa mencintai sesama layaknya mencintai diri sendiri. Sehingga terwujudlah persaudaraan, solidaritas, dan kerukunan di dalam hidup bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Tetapi mengasihi orang yang bukan menjadi bagian dari kita, itulah yang luar biasa. Dan inilah tugas kita. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang paling sempurna. Pemberian diri Yesus disalib menjadi bukti nyata kasih yang sempurna itu. Maka kalau Yesus, Tuhan itu mengasihi aku, maka saatnya aku juga mengasihi Tuhan lewat sesama yang nampak. Kita belajar untuk mengasihi dengan kasih kita. Memang kita harus menyadari kita mengasihi dengan kasih manusiawi yang kadang-kadang terbatas. Bahkan juga mungkin kita mengasihi dengan sistem mengasihi kalkulatif. Aku mengasihimu karena kamu sudah mengasihi aku. Itu kasih yang ada syaratnya. Tapi kita mau belajar dari Yesus
Bagaimana mengasihi tanpa syarat. Mengasihi apa adanya. Mengasihi tulus. Mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita melakukan tindakan kasih sebagai bagian dari pertobatan dari kelemahan dan dosa-dosa kita. Mengasihi mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana adalah kesempatan di mana kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.